Berhentilah percaya bahwa kata-kata selalu menjadi jawaban, karena terkadang justru diamlah yang bisa berbicara paling lantang. Diam adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati, bukan telinga. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, mereka yang mampu diam justru paling sulit dilupakan. Dalam video ini, kita mengungkap 10 sikap diam yang perlahan masuk ke dalam pikirannya, tanpa kamu harus menekan tombol apapun, tanpa rayuan, tanpa penjelasan. Diam yang bukan pasrah, tapi penuh kendali. Diam yang bukan lemah, tapi justru menimbulkan tanya. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Kenapa dia nggak ngejar lagi? Apa dia sudah nggak butuh aku? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuatmu tinggal di kepalanya, lebih lama dari yang kamu kira. Bayangkan seseorang yang dulu merasa kamu akan selalu ada untuknya. Kamu selalu menjawab, selalu mengerti, selalu hadir. Dan kemudian kamu diam, bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena kamu sudah belajar bahwa nilai dirimu tidak perlu dijelaskan. Disitulah semuanya mulai berubah. Diam membuka celah di hatinya. Diam membuat ruang untuk rindu tumbuh. Diam adalah jalan agar dia sadar, tanpa harus kamu minta. Karena orang seringkali baru merasakan kehilangan di saat tak lagi mendapatkan perhatian yang dulu mereka anggap biasa. Video ini akan membawa kamu memahami bagaimana diam bisa membuatmu terlihat lebih kuat, bagaimana diam menciptakan misteri yang membuatmu sulit dilupakan, bagaimana diam adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri, dan bagaimana diam bisa membuat seseorang kembali tanpa kamu memanggil. Tonton sampai akhir, karena setiap sikap diam di sini bukan sekadar strategi. Ini adalah perjalanan mental untuk mengambil kembali kendali atas dirimu, energimu, dan harga dirimu. Jika kamu pernah merasa diremehkan, jika kamu pernah merasa tidak dihargai, jika kamu pernah mencintai terlalu keras, maka video ini adalah jalan pulang ke dalam dirimu sendiri. Tinggalkan komentar. Pernahkah kamu memilih diam dan justru membuat seseorang kembali? Jangan lupa like dan subscribe untuk konten powerful tentang cinta, harga diri, dan mentalitas terbaik dalam hubungan. Bagikan video ini pada seseorang yang butuh tahu bahwa diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan. Diam adalah bahasa hati yang tak semua bisa pahami. Di sini, kita akan membahas 10 sikap diam yang membuat seseorang terus memikirkanmu, tanpa perlu kamu minta. Semua berpijak pada prinsip stoik, bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain, tetapi dari bagaimana kita menguasai diri sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar mengarahkan pikiran, menemukan ketenangan, dan memahami bahwa ketenangan sejati seringkali berakar dari kesederhanaan sebuah sikap diam. Karena ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bayangkan sebuah momen ketika seseorang mencoba memancing amarahmu. Kata-kata tajam dilontarkan, nada suaranya meninggi, matanya menantang, dan seluruh tubuhnya berusaha menekanmu. Dalam situasi itu, naluri pertama manusia adalah melawan balik, membalas kata-kata pedas dengan kata-kata yang lebih keras, melemparkan kalimat sinis, atau bahkan bereaksi dengan emosi yang sama. Seolah-olah, jika kita tidak melawan, maka kita kalah. Tetapi justru di titik inilah letak kekuatan sejati diuji, apakah kita mampu memilih diam ketika provokasi begitu menggoda untuk dibalas. Diam saat diprovokasi bukanlah sikap pasif, apalagi tanda kelemahan. Diam di sini adalah bentuk penguasaan diri. Sebab, jika kita terburu-buru menjawab, sebenarnya kita sedang meletakkan kendali emosi di tangan orang lain. Kita memberi mereka kuasa atas pikiran dan suasana hati kita. Namun ketika kita memilih diam, kita sedang berkata tanpa suara, "Aku tidak akan membiarkanmu mengatur bagaimana aku merasa." Inilah inti dari kebijaksanaan stoik, membedakan mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kata-kata orang lain, sikap mereka, nada suara mereka, itu semua bukan dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita. Dan diam adalah salah satu bentuk respon paling kuat. Sebab diam itu tidak bisa dipelintir,
tidak bisa ditafsirkan secara sempit. Tidak bisa diseret ke arah konflik, kecuali kita sendiri yang menyerahkan. Orang yang mudah terpancing biasanya menyesali kata-kata yang sudah terlanjur terucap. Betapa banyak hubungan hancur, persahabatan retak, atau bahkan keputusan besar yang rusak, hanya karena kita tidak bisa menahan diri dalam hitungan detik ketika diprovokasi. Tapi orang yang mampu diam saat diprovokasi, justru menunjukkan bahwa ia tidak mudah digoyahkan. Orang lain bisa saja berusaha menyerang, tetapi ia berdiri kokoh, seolah tidak ada yang benar-benar bisa menyentuhnya. Mengapa diam ini membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena manusia terbiasa melihat reaksi. Saat mereka melontarkan kata pedas, mereka menunggu balasan. Saat mereka mencoba menekan, mereka berharap melihatmu jatuh. Tetapi ketika yang mereka dapatkan hanyalah diam tenang, dingin, terkendali, pikiran mereka menjadi bising. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak membalas? Apa yang sedang dipikirkan? Apakah dia lebih kuat dari yang... Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui. Bahkan jauh setelah percakapan selesai. Inilah paradoksnya. Semakin kamu tidak memberi reaksi, semakin orang lain terdorong untuk memikirkanmu. Dia menjadi ruang kosong yang sulit dijelaskan. Dan manusia punya kecenderungan alami untuk mengisi ruang kosong itu dengan spekulasi. Mereka akan menebak, menduga, bahkan bisa jadi merasa bersalah. Diammu membuat mereka berurusan dengan pikiran mereka sendiri. Namun tentu saja, diam bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Diam adalah pilihan sadar, bukan kepasrahan buta. Ada saat ketika kita memang perlu berbicara, perlu menegaskan, atau perlu menempatkan batas. Tetapi dalam konteks provokasi, diam seringkali jauh lebih bernilai daripada kata-kata. Karena dengan diam, kita tidak menambahkan bahan bakar pada API, kita membiarkan api itu padam dengan sendirinya, sementara kita tetap utuh. Bayangkan, seorang bijak yang duduk tenang, sementara di sekelilingnya, orang berteriak-teriak. Ia tidak terburu-buru menanggapi. Ia tidak membiarkan nada keras orang lain merusak kedamaiannya. Justru ketenangannya menjadi cermin bagi orang lain. Bahwa amarah tidak pernah benar-benar punya kuasa atas jiwa yang terkendali. Stoikisme mengajarkan bahwa kemarahan orang lain hanyalah peristiwa eksternal. Itu terjadi di luar dirimu. Ia tidak bisa melukaimu kecuali kamu sendiri yang memberi izin. Maka, dengan diam, kamu menutup pintu terhadap luka yang tidak perlu. Kamu tidak membiarkan kata-kata orang lain menentukan nilaimu. Dan perlu diingat, diam juga melatih kesabaran. Karena menahan diri bukan perkara mudah. Lidah kita seringkali lebih cepat daripada pikiran. Tetapi setiap kali kita berhasil memilih diam saat diprovokasi, kita sedang memperkuat otot mental yang paling berharga. Kendali diri. Dan kendali diri adalah fondasi ketenangan. Maka, saat lain kali seseorang mencoba memprovokasi, berhentilah sejenak, tarik napas. Rasakan dorongan untuk membalas, tetapi jangan turuti. Biarkan dia menjadi jawabanmu. Mungkin mereka akan tersenyum sinis. Mungkin mereka akan mengira menang. Tapi percayalah, ketika mereka pulang, saat mereka sendiri, justru diamulah yang terus mereka pikirkan. Karena diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah seni menguasai diri, seni menempatkan harga diri di atas permainan emosi, dan seni membuat orang lain menyadari bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Itulah mengapa diam saat diprovokasi bukan hanya melindungimu dari penyesalan, tetapi juga memberi kesan mendalam yang sulit dihapus. Orang lain bisa saja melupakan kota keras yang mereka ucapkan, tetapi mereka jarang melupakan ketenangan seseorang yang tidak mereka sangka, dan ketenangan itu ketenangan yang lahir dari diamakan, selalu membekas di pikiran mereka. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tapi kita selalu bisa mengendalikan apakah kita akan diam atau ikut terbakar bersama mereka. Dan memilih diam adalah cara kita menjaga martabat, sekaligus cara paling halus untuk tetap hadir dalam ingatan mereka. Ada satu hal yang seringkali lebih berbahaya daripada hinaan. Pujian. Hinaan biasanya jelas bentuknya tajam, menusuk, dan kadang melukai. Tetapi pujian sering datang dengan lembut, manis, dan tampak bersahabat. Justru karena itulah, ia bisa lebih mudah menyelinap ke dalam hati tanpa kita sadari. Banyak orang yang jatuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena tidak mampu mengendalikan diri saat menerima sanjungan. Ketika seseorang memuji kita, naluri manusia cenderung ingin membalas dengan rasa bangga, membusungkan dada, atau bahkan dengan sikap yang sedikit meninggi. Ada juga yang terburu-buru menambahkan cerita tentang dirinya,
memperkuat betapa memang ia pantas dipuji. Namun disinilah letak jebakan. Semakin kita larut dalam pujian, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terguncang oleh hal-hal eksternal, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Sebab pada hakikatnya, keduanya adalah ujian. Hinaan menguji kesabaran kita, sementara pujian menguji kerendahan hati kita. Dan diam saat mendapat pujian adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan itu. Bayangkan, seseorang memuji hasil kerjamu. Mereka berkata, "Kamu hebat sekali. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya." Pada saat itu, ada dorongan dalam dirimu untuk berkata, "Iya, aku memang bekerja keras, bahkan lebih keras daripada orang lain." Atau mungkin ada godaan untuk menyebut pencapaian-pencapaian lain yang tidak ditanyakan, hanya agar rasa bangga itu semakin terlihat. Tapi ketika kamu memilih diam tersenyum sederhana, menerima dengan tenang, tanpa perlu membalas dengan kata-kata berlebihan, saat itulah kamu menunjukkan kekuatan. Diam dalam menerima pujian bukan berarti kamu tidak menghargai kata-kata baik orang lain. Bukan pula berarti kamu menolak pengakuan. Diam itu justru tanda bahwa kamu mampu menempatkan dirimu di tengah, tidak larut dalam euforia, tidak pula bersikap rendah diri yang palsu. Kamu hanya tenang, karena kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak bertambah atau berkurang hanya karena kata-kata orang lain. Mengapa diam seperti ini membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena manusia terbiasa melihat respon yang berlebihan. Ponyok, orang ketika dipuji akan langsung mengumbar cerita, bahkan kadang mencari tambahan pengakuan. Namun saat mereka berhadapan denganmu yang diam, sederhana, dan tidak membiarkan pujian itu menguasai, mereka justru merasa penasaran. Mereka berpikir, kenapa dia tidak bangga? Kenapa dia tidak larut dalam pujian? Apa yang membuatnya begitu? Tenang, rasa penasaran itulah yang membuatmu melekat di benak mereka. Lebih jauh, diam ini juga melahirkan aura wibawa. Orang yang tidak mudah terbuai sanjungan tampak lebih matang, lebih dalam, dan lebih kokoh. Mereka seperti gunung yang tetap berdiri meski diterpa pujian sebanyak apapun. Gunung tidak runtuh karena angin sepoi-sepoi, dan kamu pun tidak goyah hanya karena kata-kata manis. Di sisi lain, diam saat menerima pujian juga memberi pesan halus bahwa kamu lebih mementingkan esensi daripada tampilan, bahwa bagimu, pekerjaan yang baik sudah cukup bernilai pada dirinya sendiri, tanpa harus diglorifikasi berlebihan. Orang-orang seperti ini biasanya sulit ditebak, sulit dipahami, dan justru karena itu menarik perhatian. Namun tentu, diam bukan berarti membeku. Kamu tetap bisa mengucapkan terima kasih dengan sederhana, tapi tanpa perlu menambahkan drama, tanpa perlu memperluas pembicaraan tentang betapa hebatnya dirimu. Diam yang dimaksud adalah diam dari dorongan untuk membanggakan diri. Diam dari keinginan untuk menegaskan betapa pantasnya kamu menerima pujian itu. Diam dari ego yang ingin dipuaskan. Ada pepatah kuno yang berkata, pujian adalah ujian bagi jiwa. Banyak orang yang tampak kuat menghadapi hinaan, tetapi tidak semua mampu kuat menghadapi sanjungan. Saat kamu berhasil menahan diri, kamu tidak hanya melindungi jiwamu dari kesombongan, tetapi juga membangun citra ketenangan yang sulit dilupakan orang lain. Dan disinilah daya tarik sejati lahir. Orang akan terus memikirkanmu, bukan karena kamu berusaha membuat mereka kagum dengan kata-kata, tetapi karena kamu tidak berusaha sama sekali. Karena dayamu, mereka melihat ada kedalaman yang tidak semua orang miliki. Seolah-olah kamu memiliki sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu, yang tidak perlu ditunjukkan lewat kebanggaan kosong. Diam saat dipuji adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa pencapaian apapun hanyalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Usaha, kesempatan, bahkan nasib. Tidak ada yang sepenuhnya milik kita. Maka tidak ada alasan untuk larut dalam kesombongan. Dengan diam, kita menempatkan diri pada keseimbangan, bersyukur, tetapi tidak pongah. Dan bukankah itu tujuan hidup yang sejati? Untuk tetap tenang, baik saat dihina maupun saat dipuji, untuk tetap berada di tengah. Tidak terseret oleh manisnya sanjungan atau pahitnya cemooh. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menjaga kedamaian batin kita sendiri. Jadi, lain kali ketika seseorang memujimu, cobalah untuk menahan diri. Tersenyumlah dengan sederhana. Ucapkan terima kasih seperlunya, lalu biarkan dia menjadi jawabanmu. Biarkan orang lain merasakan ketenangan itu. Biarkan mereka penasaran, biarkan mereka terus memikirkanmu. Karena pada akhirnya,
Diam saat mendapat pujian bukan hanya tentang mengendalikan ego, tetapi juga tentang menghadirkan aura tenang yang tidak mudah dilupakan. Dan itulah kekuatan seorang stoik. Tidak larut dalam pujian, tidak hancur oleh hinaan, tetap teguh di tengah keduanya. Hinaan adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari dalam hidup. Ada saja orang yang berusaha merendahkan kita, menyoroti kekurangan kita, atau bahkan menuduh sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kata-kata bisa jadi senjata yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang, karena ia tidak hanya melukai telinga, tetapi juga menembus hati. Naluri manusia ketika dihina biasanya sederhana: melawan, membalas hinaan dengan hinaan, menyusun kalimat yang lebih pedas, atau bahkan mencoba menjatuhkan lawan dengan cara yang sama. Ada juga yang sibuk membuktikan diri, seolah-olah dengan membela diri mereka bisa menghapus hinaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Semakin kita membalas, semakin kita terjebak dalam permainan orang lain. Semakin kita sibuk membela, semakin kita menunjukkan bahwa hinaan itu berhasil menyentuh kita. Namun, bayangkan, jika di saat hinaan datang, kamu memilih untuk diam. Tidak ada balasan, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kemarahan yang keluar, hanya keheningan. Dalam keheningan itu, sesungguhnya kamu sedang menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada ribuan kata. Diam saat dihina bukan berarti kamu lemah atau tidak mampu melawan. Justru sebaliknya, dia menunjukkan bahwa kamu terlalu kuat untuk terganggu oleh kata-kata kosong. Hinaan hanyalah suara, hanyalah getaran udara yang lewat, tidak lebih. Dan jika kamu tidak memberi ruang bagi suara itu di dalam dirimu, maka ia akan berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan luka. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal eksternal tidak bisa merusak kita, kecuali kita sendiri yang memberi izin. Kata-kata orang lain hanyalah opini mereka, bukan kebenaran mutlak tentang siapa kita. Maka, jika ada yang berkata, kamu tidak berguna, apakah kata-kata itu otomatis menjadikanmu tidak berguna? Tidak. Nilaimu tidak berubah hanya karena lidah orang lain bergerak. Nilaimu hanya berubah jika kamu sendiri mempercayai hinaan itu. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang berkata kepada dunia, aku tidak akan memberi kalian kuasa untuk menentukan siapa aku. Dan inilah yang membuat orang lain terus memikirkanmu. Mereka terbiasa melihat orang lain marah ketika dihina. Mereka terbiasa melihat pertengkaran lahir dari kata-kata tajam. Tetapi saat mereka melihatmu diam, tenang, seolah tidak tergoyahkan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak membela diri? Apakah dia benar-benar setenang itu? Ataukah dia menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku pahami? Justru diamu yang membuat mereka terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Mereka menunggu reaksi yang tidak pernah datang. Mereka ingin merasa menang, tetapi ketenanganmu membuat kemenangan itu hampa. Dan pada akhirnya, pikiran mereka sendiri yang akan menghantui mereka, bukan kata-kata mereka yang menghantui dirimu. Diam saat dihina juga melindungimu dari penyesalan. Betapa banyak orang yang akhirnya menyesal karena membalas hinaan dengan kata-kata yang lebih buruk. Saat amarah mereda, barulah muncul rasa bersalah. Mengapa aku berkata seperti itu? Mengapa aku harus turun ke level yang sama? Tetapi, kamu memilih diam. Tidak ada yang perlu disesali. Kamu tetap utuh, tetap tenang, tetap berada di atas permainan yang orang lain coba ciptakan. Dan jangan salah, diam bukan berarti membiarkan orang lain benar. Diam hanya berarti kamu tidak membuang energi untuk membantah sesuatu yang tidak layak dibantah. Seperti pepatah, jangan berdebat dengan orang bodoh, karena dari jauh orang lain tidak bisa membedakan siapa yang bodoh di antara kalian. Dengan diam, kamu menolak untuk masuk ke arena itu. Kamu menjaga martabatmu tetap tinggi, sementara hinaan orang lain hanya jatuh ke tanah tanpa daya. Lebih dalam lagi, diam saat dihina adalah latihan bagi jiwa. Itu melatihmu untuk melepaskan ego, melatihmu untuk tidak haus pengakuan, melatihmu untuk tidak terlalu peduli pada pendapat yang tidak penting. Sebab sejatinya, apa arti hinaan bagi orang yang mengenal dirinya sendiri? Jika kamu tahu siapa dirimu, jika kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, maka kata-kata orang lain hanyalah gema kosong yang tidak menyentuh inti jiwamu. Lihatlah, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa berteriak lebih keras, melainkan orang yang bisa tetap tenang ketika dicuri. Orang yang benar-benar bijak bukanlah orang yang bisa membalas semua hinaan dengan 1000 argumen, melainkan orang yang bisa memilih untuk diam, karena ia tahu tidak semua kata pantas mendapat jawaban. Maka, lain kali ketika ada yang menghina, tariklah napas dalam-dalam. Rasakan dorongan untuk membalas.
tetapi biarkan dorongan itu lewat. Pilihlah diam. Senyumlah jika perlu. Bukan untuk mengejek, tetapi untuk menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak punya kuasa atasmu. Biarkan orang lain kehabisan tenaga menyerang, sementara kamu tetap berdiri teguh dalam ketenangan. Dan percayalah, diammu akan lebih membekas daripada 1000 balasan. Orang yang menghina akan terus memikirkanmu. Mereka akan mencoba menebak isi kepalamu. Mereka akan mengkari-kari reaksi yang tidak pernah mereka dapatkan. Hingga akhirnya, mereka menyadari bahwa hinaan mereka tidak pernah benar-benar berhasil. Inilah kekuatan seorang stoik. Tidak terhanyut oleh pujian, tidak hancur oleh hinaan, tetap tenang di tengah badai, tetap kokoh di tengah guncangan. Karena yang terpenting bukanlah apa yang orang lain katakan tentangmu, melainkan bagaimana kamu memilih. Mars, dan kadang, respons paling bijak adalah tidak merespons sama sekali. Diam saat dihina adalah seni menjaga diri dari luka yang tidak perlu. Seni menahan ego agar tidak ikut terbakar, dan seni membuat orang lain menyadari bahwa harga dirimu tidak bisa ditentukan oleh kata-kata mereka, dan pada akhirnya, diamulah yang akan selalu mereka ingat. Ada satu dorongan halus dalam diri setiap manusia yang seringkali tidak disadari, keinginan untuk membuktikan diri. Kita ingin diakui, ingin dihargai, ingin orang lain melihat bahwa kita mampu, bahwa kita layak, bahwa kita hebat. Keinginan ini begitu alami, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang membuat kita kehilangan ketenangan. Bayangkan saat seseorang meragukanmu. Mereka berkata, kamu tidak mungkin bisa, atau kamu tidak sehebat itu, biasa saja. Dalam momen seperti itu, ada dorongan kuat untuk segera membuktikan bahwa mereka salah. Kita ingin segera menunjukkan data, pencapaian, cerita-cerita sukses, bahkan kalau perlu mengungguli mereka di depan umum. Rasanya, kalau kita diam, kita kalah. Kalau kita tidak menjawab, seolah-olah kita benar-benar tidak mampu. Tetapi disinilah letak kebijaksanaan stoik bekerja. Tidak semua keraguan orang lain perlu dilawan. Tidak semua penilaian orang lain perlu dibantah. Karena sejatinya, apa yang mereka katakan hanyalah opini, bukan kenyataan mutlak. Dan bukankah lebih tenang jika kita biarkan waktu dan tindakan kita yang berbicara? Bukan mulut kita sendiri? Diam saat ingin membuktikan diri adalah latihan untuk melepaskan ego. Ego selalu ingin terlihat. Ego selalu ingin diakui. Ego selalu lapar akan sorakan dan pengakuan. Tetapi semakin kita menuruti ego, semakin kita terikat pada penilaian orang lain. Kita akan hidup dengan pola pikir, aku harus membuktikan sesuatu. Padahal, siapa sebenarnya yang kita buktikan? Untuk siapa kita membuktikan? Apakah untuk mereka? Atau untuk kita sendiri? Ketika kita memilih diam, kita sebenarnya sedang menegaskan pada diri sendiri, aku tidak perlu menjawab sekarang. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku tahu siapa diriku, dan waktu akan menunjukkan yang sebenarnya. Dan anehnya, justru diam inilah yang membuat orang lain semakin memikirkanmu. Mereka yang meragukanmu akan penasaran. Kenapa dia tidak membantah? Kenapa dia tidak berusaha meyakinkan? Apa dia memang yakin bisa? Rasa penasaran itu akan terus mengganggu mereka. Sementara kamu melangkah dengan tenang, melakukan apa yang memang perlu dilakukan. Ada sebuah pepatah bijak. Jangan bicarakan apa yang akan kamu lakukan, lakukan saja, dan biarkan hasilnya yang berbicara. Diam saat ingin membuktikan diri bukan berarti kamu menyerah. Justru diam itu tanda bahwa kamu yakin. Kamu yakin bahwa hasil kerjamu, ketekunanmu, dan prosesmu akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata pembelaan. Bayangkan, seseorang yang terus-menerus sibuk menjelaskan siapa dirinya, pencapaiannya, kehebatannya. Apakah orang lain benar-benar terkesan? Tidak selalu. Justru kadang mereka lelah mendengar cerita tentang betapa hebatnya orang itu. Tetapi bayangkan, seseorang yang tenang, tidak banyak bicara, tidak sibuk membuktikan diri, namun perlahan hasil kerjanya terlihat jelas. Orang lain akan terpikat, mereka akan menghormati, bahkan tanpa diminta. Karena hormat sejati tidak lahir dari kota-kota, melainkan dari bukti nyata. Dan disinilah letak kekuatan diam. Diam menumbuhkan rasa misteri. Diam menciptakan ruang kosong yang memancing rasa ingin tahu. Semakin kamu tidak berusaha membuktikan diri dengan kata-kata, semakin orang lain berusaha menebak-nebak siapa dirimu sebenarnya. Mereka mulai memperhatikan gerak-gerikmu, menunggu hasilmu, dan terus memikirkanmu. Stoikisme mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Penilaian orang lain bukanlah kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha, sikap, dan tindakan kita sendiri. Maka, ketika dorongan untuk membuktikan diri datang, tanyakanlah pada dirimu,
Apakah aku membuktikan sesuatu untuk diriku? Atau hanya untuk memuaskan orang lain? Jika jawabannya hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, maka diamlah. Kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan, tanpa tergesa menjelaskan siapa dirimu. Diam saat ingin membuktikan diri, juga mengajarkan kesabaran. Hasil tidak datang dalam semalam. Kadang butuh waktu panjang untuk orang lain menyadari siapa sebenarnya dirimu.